Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes berkata dalam Yohanes 14:4 ayat Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah pertolongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, dan selamat kita beraktivitas di pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita dan kita memberikan kehidupan kita yang terbaik kepada kita. Dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Sebelumnya izinkan untuk saya memperdengarkan firman Allah kepada saudara yang dapat dijangkau. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kami sehingga kami terus mempersiapkan hati kami sampai Engkau datang di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh para pesta pora dan pemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua pendukung. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Puji nama Tuhan, ini perkataan yang sudah Tuhan katakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi perkataan ini harus tetap membuat kita, yang pertama, tema kita adalah tetap berjaga-jaga sampai kedatangan Kristus. Kita harus tetap membuat perkataan ini harus tetap membuat kita pertama, sebagaimana firman Allah, berjaga-jaga dan sehat selalu dalam hal rohani. Jadi berjaga-jaga, nanti ayat 36 secara khusus sore akan saya sampaikan. Berjaga-jaga itu sangat penting sehingga kita selalu waspada. Tetapi di dalam berjaga-jaga itu hal-hal rohani kita harus sehat. Kehidupan rohani kita harus sehat. Supaya apa? Tuhan ketika datang secara suddenly, secara tiba-tiba, kita tetap siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kita tetap disuruh Tuhan berjaga-jaga sampai kedatangan Kristus, supaya kita tidak bermain-main, supaya kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu di ayat yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Menjaga diri kita ini penting. Karena ada banyak orang tidak menjaga dirinya, sehingga menyerupakan diri dengan dunia ini atau serupa dengan dunia ini, bukan mengalami pembaharuan
anakenosis, tetapi mengalami pemerosotan moral. Ada banyak orang pintar di Indonesia ini, tetapi terlalu banyak orang yang jahat, berhati korup. Bayangkan beberapa orang, kira-kira 7 orang itu hampir mengkorup uang negara ini selama dari kira-kira kurang lebih 10 tahun, hampir 1.000 triliun. Anda bisa bayangkan tipu menipu yang dilakukan oleh mereka. Mereka adalah orang hebat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa secara pendidikan, tetapi tidak secara moral. Itu pentingnya kita menjaga diri kita dan tidak hidup dalam gaya pesta pora, hedon, ya. Sehingga apa yang saya pikir gaji mereka sudah cukup besar untuk sebagai seorang direktur utama di Pertamina, itu sudah cukup besar gaji mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan, serahkan, puas kurang puas, karena sifat hedon itu. Saya pikir kalau mereka tidak memiliki sifat hedon, mereka akan hidup belajar mencukupkan diri dengan diri mereka itu. Kalau orang katakan 1 bulan gaji mereka bisa membeli 2 mobil, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi dasar manusia itulah sebabnya kita perlu menjaga diri dan menjaga hati supaya jangan hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Menjaga hidup supaya jangan dikuasai oleh dunia ini. Ini penting. Dunia menguasai kita, kita akan hancur. Dunia di dalam hati kita akan hancur. Dunia dalam pikiran kita akan hancur. Bukan berarti kita tidak bisa hidup dalam dunia ini. Tetapi kita harus, saya sudah katakan, luruskan niat, luruskan hati, luruskan pikiran, luruskan perkataan, luruskan tujuan supaya di dalam semuanya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, tetap setia pada tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Amanat agung kita tetap harus kerjakan dan kita tidak perlu takut untuk memberitakan kasih karunia Tuhan asal dengan cara-cara yang elegan. Tapi kalau engkau melakukan tipu daya, itu akan menyakitkan hati orang. Tetapi kalau karena kesaksian mau yang baik yang mereka rasakan lalu mereka mengalami perubahan, itu bukanlah dosa, berubah kepercayaan. Kita juga ada banyak dari kita yang mualaf, dan ketika mereka percaya kepada Kristus itu tidak perlu dipermasalahkan karena memang konstitusi negara ini menjamin semuanya itu. Tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Dan yang terakhir, selalu siap bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Jadi selalu siap bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita itu, menjamah atau menyentuh setiap persoalan mereka dan menjawab setiap kebutuhan mereka. Jangan mereka sedang lapar, mereka sedang mengutarakan keadaan mereka yang tidak punya, lalu kita katakan, ya pulanglah. Semoga Tuhan memberkati. Walaupun mungkin tidak ada dalam diri. Tetapi saya mau katakan, ketika orang mengatakan sedang lapar, tidak ada, lalu apa yang kau lakukan? Saya pernah menghadapi dengan uang 50.000 di kantong, dan saya mengatakan pada waktu itu juga itulah satu-satunya uang di dalam dompet saya. Lalu saya katakan kepadanya, kamu pergunakan 25.000, Anda boleh tukar dan kasih kembali kepada saya 25.000. Kita berbagi dan semoga Tuhan terus mencukupkan kita di hari-hari selanjutnya. Dan orang kita harus menjamah kebutuhan mereka, menyentuh kebutuhan mereka
dan persoalan mereka. Dan kita menolong, itu namanya kita siap melakukan selalu perintah Kristus Yesus. Semoga kita tetap menikmati segala kebaikan Tuhan dan kita terus berjaga-jaga sampai kedatangan Kristus. Kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan supaya kita berjaga-jaga dan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dunia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, telah kami berjaga-jaga dan menjauhkan diri dari keadaan dunia ini, pestapora dan lain sebagainya, dan siap melakukan kehendak-Mu dan siap menjalankan segala amanat-Mu Tuhan Bapa di surga dalam kehidupan kami. Terima kasih kami semua. Kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menolong engkau. Saat engkau percaya kepada Dia, dan kalau engkau orang yang mau didoakan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dan engkau hadir kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang, maupun waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka kita keluar, dan oleh hidup Tuhan Yesus kita sembuh. Katakan saja kepada mereka satu kata saja, sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih. Sama seperti engkau telah menyembuhkan hamba-Mu, tolong juga mereka Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan. Apapun masalah itu, kalau engkau sudah menghadapinya, arahkan tangan kepada Dia. Biarlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang mengalami persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya dalam hidup mereka. Apapun itu, engkau Tuhan yang tahu isi hati mereka, dan engkau yang menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena engkau yang berkata, setiap kami yang sedang menghadapi apapun, engkau akan terus memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan telah berjanji, setiap kali kami berseru, maka engkau akan menjawab dan Tuhan akan memuliakan engkau. Dan itulah sebab kami berseru kepada Tuhan, engkau menjawab kami, menjawab mereka, persoalan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Kami percaya engkau juga menolong mereka satu demi satu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan dimanapun kita beribadah. Mantap, mantap, mantap.